Halo, selamat pagi rekan trader. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat ya. Kembali lagi di YouTube channel Vintage Markets Indonesia di segmen mapping dan analisis pasar Bitcoin, BTC USD untuk satu minggu ke depan. Hari ini adalah hari Senin tanggal 5 Mei tahun 2025. Untuk informasi ya teman-teman, di Vintage Markets saat ini kita sudah menyediakan tipe akun baru yaitu Perpetual Account. Tipe akun ini sengaja dibuat khusus buat para trader yang menyukai trading di aset kripto ya. Ada sekitar 25 aset kripto yang bisa teman-teman tradingkan dan menariknya di akun ini juga bisa dicoba menggunakan akun demo terlebih dahulu. Jadi teman-teman tidak perlu deposit dan bisa merasakan dulu bagaimana asyiknya trading kripto di Perpetual Account. Kelebihannya juga dibandingkan dengan broker lain, tentunya split kita ini sangat-sangat rendah ya. Jadi buat teman-teman yang mau cobain trading di Perpetual Account, bisa langsung aja register di link yang ada di kolom deskripsi dari video ini ya. Pendaftarannya gratis dan selamat mencoba ya teman-teman. Nah sekarang mari kita langsung lihat chart Bitcoin di broker Vintage. Sebelum kita masuk ke sesi analisa dan mapping, saya mau review dulu mengenai mapping yang sudah kita buat di video tanggal 28 April yang lalu ya teman-teman. Nah sebelum saya review untuk analisa di video minggu lalu ya teman-teman, saya mau cerita dulu kalau di akun trading ini adalah akun demo di akun Perpetual ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini saya lagi ngetes untuk coba sell Bitcoin ya teman-teman. Jadi kalau harganya turun maka kita akan profit. Nah menariknya di akun Perpetual Account ya untuk trading crypto, misalnya teman-teman ada yang trading di exchange misalnya kayak Binance gitu ya. Ini perbedaannya kalau teman-teman DCA ya atau dollar cost averaging itu entry-nya dipisah ya jadi dua ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman kalau kayak di Binance itu short Bitcoin di 94.500, kemudian short lagi di 93.900, maka nanti nilai short digabung jadi satu ya. Jadi ada di tengah-tengah sini ya, teman-teman ya. Seperti itu ya. Cuman kalau di Vintage ini, kalau misalnya teman-teman ada DCA dan misalnya ada 2 atau 3 kali atau 4 kali open short atau long ya, buy atau sell, itu open posisinya masing-masing ya, teman-teman. Jadi misalnya kayak yang short yang atas udah profit, mau teman-teman tutup dulu seperti ini kan profit 2,58 dolar, mau ditutup seperti ini dulu bisa ya gitu loh. Jadi entry yang kedua yang bawah shortnya tetap floating gitu ya. Nanti mungkin kalau misalnya Bitcoin naik lagi dan teman-teman masih yakin turun, maka misalnya teman-teman masih yakin turun, teman-teman bisa open short lagi ya misalnya seperti ini gitu loh. Nah kan ini ada dua open short ya, jadi dia open posisinya nggak gabung jadi satu kayak di Binance ya. Jadi misalnya sebagai contoh, saya hitung time frame dulu. Nah misalnya yang short atau sell yang di sini dia turun ke sini gitu ya. Ini bisa teman-teman lihat di sebelah kiri ini profitnya 2 dolar misalnya. Jadi kalau dia turun ke sini nanti kena take profit, nanti dia akan close otomatis gitu loh. Jadi seperti itu ya kelebihannya ya dibandingkan dengan di Binance yang kalau DCA dia tetap open posisinya teman-teman tetap cuman ada satu open ya gitu ya. Jadi dia kayak di adjust untuk inisial open posisinya ada di mana gitu ya kalau teman-teman melakukan dollar cost averaging di Binance gitu. Nah, kemudian saya mau cerita sedikit juga tentang koin apa aja sih yang bisa ditradingkan di akun Perpetual Vintage ya. Teman-teman bisa ke sini Market Watch, kemudian klik kanan dan simbol. Nah, di sini ada crypto pair 1 dan crypto pair 2. Jadi ini koin-koin yang bisa teman-teman tradingkan ya di Vintage ya. Koin-koin kriptonya ya, macam-macam. Ada Cardano, Solana, Ethereum, BNB dan banyak juga koin-koin yang lainnya. Ini untuk pair 2-nya ya. Ada Doge, ada Polkadot, EOS, Filecoin, Link ya, dan Shiba, XLM, XRP, dan masih banyak lagi ya teman-teman. Jadi segera teman-teman coba aja deh, rasain sendiri ya. Teman-teman bisa daftar kok di akun demonya dulu untuk nyobain trading di Perpetual Account ya. Ini trading futures ya di crypto. Rasain aja dulu, cobain dulu trading di akun demo. Untuk link pendaftaran di akun demo nanti linknya ada di kolom deskripsi dari video ini ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut aja ya ke materi lagi ya. Jadi di video minggu lalu saya bilang untuk supply area yang ada di sini dia belum break ya teman-teman ya. Jadi ini belum dihapus supply areanya dan arah trennya sudah mulai cenderung naik. Sebetulnya
Makanya opsi buy menjadi pilihan yang menarik di Bitcoin. Saya bilang seperti itu. Dan untuk buy terdekat itu ada di demand area yang ada di sini, cuman harga nggak koreksi turun sampai sejauh itu. Dan juga ada trendline di sini ya yang bisa teman-teman manfaatin juga mungkin untuk jadi pijakan buy ya. Cuman harga memang dia belum koreksi turun sampai sampai garis trendline ini ya. Nah, terus saya bilang juga kalau teman-teman yang mau short ya itu atau mau sell itu bisa di supply area yang atas ini ya, yang warna pink ini ya. Cuman harga nggak sampai supply area ini dia udah mantul turun ya. Dan semoga aja teman-teman yang mungkin kemarin nonton videonya dan mungkin coba short ya dekat-dekat supply area ini, semoga entry-nya berakhir dengan profit ya. Atau teman-teman yang mungkin kemarin cari entry buy juga walaupun nggak turun sampai di main area itu juga bisa profit ya. Dan soalnya kita lihat di sini harga sempat turun dan mantul di EMA 200 di time frame H1-nya ya. Nah, ini juga memang kalau pakai indikator exponential moving average 200 dan 100 itu bisa menjadi pijakan entry juga ya menggunakan indikator ini, teman-teman. Nah, bagaimana untuk mapping dan analisa Bitcoin untuk 1 minggu ke depan? Oke, teman-teman, saya gambar dulu untuk area supply and demand-nya. Nanti kita akan analisa bareng-bareng ya. Nah, teman-teman, saya udah gambar mapping areanya ya untuk supply dan demand-nya di chart Bitcoin ya. Tapi sebelum itu kita coba analisa dulu di time frame daily ini untuk arah pergerakannya kemana ya. Kalau kita lihat ini di time frame daily ini arahnya masih cenderung naik ya teman-teman. Bisa kita lihat dari low sini dia bergerak naik ya, membentuk gelombang naik ya. Nah itu ya. Jadi di sini kalau kita lihat penurunan di Bitcoin ini masih sekedar koreksi ya kalau di time frame daily ya. Mungkin kalau misalnya harga break level support yang ada di sini sekitaran 92.700-an ya bisa break ini maka ini harus waspada ya karena bisa jadi tren naiknya sudah berubah arah ya kalau dia break level support yang garis putus-putus ini bisa jadi dia berubah arah dan kalau nanti dia naik lagi bisa jadi naiknya itu cuman nggak sampai break high dan bisa turun lebih jauh lagi ya kalau seandainya level 92.700 itu di break ya teman-teman. Nah, kalau kondisi saat ini kan level 92.700 belum di break ya dan harga masih sempat turun cuman sampai 93.500 ya. Jadi mari kita lihat aja nanti selanjutnya seperti apa. Kemudian untuk opsi buy teman-teman karena arah trennya masih naik, ini teman-teman bisa buy di dekat level 93.100 sampai 92.700 ya di sini ya buy areanya ya. Atau kalau ini break teman-teman bisa scalping cari buy lagi di demand area yang ini atau di indikator exponential moving average 100 ini yang warna hitam ya. Dan juga di sini ada level yang sangat penting ya teman-teman di time frame daily yaitu level support di sini. Sorry, yaitu level resisten di sini resisten 1, resisten 2 dan ini kan dia di breakout ya. Jadi kalau dia nanti Bitcoin ada koreksi turun sampai sini, ini juga menjadi area yang menarik untuk buy ya teman-teman ya di sini. Jadi karena level resisten mungkin bisa jadi level support di time frame mayornya ya teman-teman. Seperti itu kira-kira. Nah, buat teman-teman yang mungkin mau cari entry short atau sell bisa juga di supply area ini ya, teman-teman di kisaran 98.400 sampai 99.400-an ya. Ini supply area yang ini. Kemudian supply area selanjutnya ada di kisaran 101.500 sampai 102.800. Nah, jadi itu level-level yang perlu teman-teman perhatikan. Nah, untuk berita fundamental untuk minggu ini yang perlu teman-teman perhatikan juga itu ada di hari Kamis besok pengumuman suku bunga The Fed ya, teman-teman, Federal Fund Rates ya. Ini diprediksi untuk suku bunganya akan tetap di 4,5%. Jadi The Fed diprediksi tidak akan menurunkan suku bunga di bulan Mei ini ya. Dan banyak analis memprediksi penurunan suku bunga akan terjadi di bulan Juni ya teman-teman. Nah, bagaimana kalau misalnya ini tetap ya, mungkin bisa jadi Bitcoin akan drop dulu ya, akan turun koreksi lebih jauh, atau mungkin hanya akan sideways ya teman-teman. Tapi
Ya harapan kita mungkin di hari Kamis besok ada sedikit kejutan ya. Mungkin siapa tahu The Fed mau nurunin suku bunganya ya, yang tadinya 4,5%, siapa tahu bisa turun siapa tahu bisa turun ke 4% ya. Seperti itu. Sama kayak yang di bulan September 2024 kemarin, ini kan prediksinya The Fed nurunin 0,25% dari 5,5 ke 5,25, ternyata dia turun sampai 5% ya. 0,5 basis point. Ya, mungkin dari 4,50 mungkin bisa turun ke 4,25 gitu ya. Ya kita harap aja itu bisa terjadi ya, karena kalau memang suku bunga turun memang harapannya harga Bitcoin ini bisa naik lebih jauh lagi ya teman-teman, seperti itu. Jadi berita tentang pengumuman suku bunga ini sangat penting untuk kita perhatikan. Oke, kembali lagi ke chart ya. Jadi kalau saya bilang Bitcoin di time frame gedenya arahnya masih cenderung naik ya teman-teman. Seperti biasa untuk target Bitcoin di 2025 ya, target satu Bitcoin ada di 112.000 dolar. Target kedua ada di 125.000 dolar dan target ketiga ada di 146.000 dolaran ya teman-teman ya. Dan tahun 2025 masih panjang, jadi ya kita coba ikuti terus pergerakan harga Bitcoin. Dan ya teman-teman jangan lupa juga untuk subscribe channel ini karena kita akan bahas terus tentang pergerakan harga Bitcoin ini ya. Jadi mungkin seperti itu dulu ya teman-teman untuk mapping dan analisa beserta strateginya di pasar Bitcoin, BTC USD. Sekali lagi saya infokan jika teman-teman ingin video segmen mapping dan analisis Bitcoin ada di hari yang lain selain di hari Senin, bisa minta tolong klik tombol like-nya ya untuk video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe juga channel ini. Terima kasih, sampai jumpa di video yang lain. See you, bye-bye guys. Thank you.